Tegangin Bib. Si Bibitnya nggak ada reaksi bang. Pas lagi gue berusaha bangun begini, agak dongkol. Gue bilang, kurang ajar banget si Bibit. Gue lagi ini bukan dibantuin. Nggak lama, ada lampu motor bang. Taek. Pas gue liat si Bibit. Nah ternyata, baru perjalanan gue itu, ternyata semua ketangkap di kamera. Maksudnya gimana? Gue nggak tahu ada penampakan itu gitu loh. Penampakan itu gue nggak pernah lihat. Tapi ada di kamera. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serak. Selamat malam, Bang Bagaskara. Selamat malam bang. Bang, terima kasih nih Bang, sudah hadir ke podcast obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ini. Sewaktu bertugas menjadi reporter. Iya. Lu kebayang gak sih maksudnya bisa ngalamin hal seperti ini? Iya, gue sih nggak ngebayangin ya bang. Karena gue campur aduk bang pada saat itu ya. Ya, bencananya, suasana horornya. Tapi yang bikin gue kuat adalah rasa kemanusiaan aja sih. Yang bisa gue bikin kuat sampai di lokasi itu gue membersamai korban bencana alam selama 3 tahun adalah rasa kemanusiaan itu. Buat gue setan nggak mungkin bunuh. Iya. Kalaupun nemu di jalan, gue lebih takut begal. Itu. Nah, lu masih berpikir gak sih kalau misalnya kejadian yang lu alami ini ada sangkutannya sama warga sekitar yang nggak seneng sama lu ini, Bang? Ya, mungkin juga. Karena gini loh, ini menjadi hal yang umum ya. Kadang di depan kita manis, ngomong baik. Okay. Nih enggak, katanya lu di belakang nusuk nggak tahu. Jeleknya kita diomongin di mana tahu gitu kan. Di depan kita lu baik banget. Ada banyak yang kayak begitu, itu waspada juga. Kita lebih suka sama orang ngomong apa adanya. Iya, berarti lu masih ya mungkin ya sih. Ya, yang mungkin ya. Ada saja. Menurut dia itu kok Bang Bagas ini nggak adil gitu kan untuk membagikan. Ya, gua memahami sih Bang. Jadi begini ya pada saat itu ya. Karena gue pikir pada saat itu di lokasinya warga yang lain itu bantuan juga banyak. Cuman di tempat gue ini pada saat itu sedikit. Itu loh. Jadi maksud gue adil itu ketika lu udah dapat di sana, gue bantu yang di sini. Ya udahlah gitu, saling berbagi lah. Tapi pada akhirnya setelah itu Bang, gue sadar Bang, gue juga salah. Gitu loh. Gue salahnya gini. Harusnya gue juga biarpun namanya mereka juga harus dapat. Gitu loh. Akhirnya apa? Setiap gue datang, setelah itu next, alhamdulillah jadi gue nyampur sama semua warga tuh, sama semua tuh. Akhirnya gue membersamai mereka semua. Dari ujung ke ujung nih Bang ya, yang tadinya merasa gue nggak adil, ya gue tetap ke sana. Alhamdulillah akhirnya bisa nyatu lagi sama mereka. Gue cuma mengatakan, gue cuma menjelaskan sebenarnya bukan masalah gue tidak adil, tidak. Tapi di sini itu sedikit. Gitu. Gue menjelaskan seperti itu. Oke, Bang, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah, Sob, kalian sudah tahu siapa narasumbernya pada malam kali ini. Nah, menurut kalian gimana tuh ceritanya? Dan buat kalian semua nih yang memiliki cerita pengalaman horor dan mau membagikan sebuah kisahnya di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja obrolan tengah malam. Kita mulai. Oke nih, Bang Bagaskara. Bang, datang ke studio OTM ini untuk menceritakan sebuah pengalaman ya, atau bisa dibilang ini tragedi nih Bang. Iya, bisa dikatakan tragedi kemanusiaan sih ya. Nah, itu awal cerita lengkapnya seperti apa Bang? Silakan. Ya, ini kisah di Lebak Banten sih ya. Jadi awal kisahnya itu waktu itu di akhir tahun 2019 ya Bang ya. Waktu itu posisinya waktu di Dieng Bang. Gue sama keluarga gue, ngajak teman gue juga, biasalah healing gitu kan, malam tahun baruan lah ya di Dieng. Nah, sebelum tahun baru, di sana juga sama, hujan deras ya kan. Ternyata bukan hanya di Dieng,
Tapi Jabotabek maupun sampai jalan tol aja kan kerendam tuh Palimanan itu kan waktu itu nggak bisa dilintasi. Ternyata pada saat itu memang terjadi banjir besar di mana-mana. Itu gue belum tahu tuh adanya tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Lebak ya kan. Udah, nah gue bilang gini sama keluarga kan, wah kita nggak bisa pulang nih gitu kan, karena jalan tol banjir. Iya. Nah, kita bilang, yaudahlah kita stay lagi deh gitu kan, berapa hari di sini sampai banjir di tol ini surut, baru kita pulang ke Jakarta. Nah, tiba-tiba kantor telepon, posisi di mana nih? Nah, gue namanya reporter kan gitu kan. Gue kalau posisi reporter itu kalau misalnya dalam kondisi kotret atau bila kan dikatakan zona merah, dalam kondisi libur ataupun lo lagi cuti, lo harus masuk. Wajib. Mau dimanapun itu lo harus wajib gitu. Makanya kalau bilang di tempat gue kerja itu HP itu on call ya. Jadi harus siap. Kenapa bang? Kan gitu. Ini ada banjir bandang nih, tanah longsor di daerah Lebak. Lo bisa OTW gak? Wah gila bang, gue lagi di Dieng nih kan gitu. Terus lu balik kapan? Udah, ntar di backup deh kan gitu. Nah, akhirnya tanggal 2, gue baru bisa balik ke Jakarta. Tanggal 2 Januari tahun 2020. Gue bisa balik ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta gue istirahat 1 hari. Di tanggal 3-nya itu, ke 3 atau 4 ya, 4 Januari 2020, gue coba pakai motor bang. Gue waktu awal pakai motor gue R25. Nah, gue datang ke sana itu lewat Pasir Madang, itu Bogor Barat. Waktu gue belum tahu nih Lebak nih jalurnya gitu kan. Nah, gue masuklah ke Pasir Madang. Memang kondisi realnya pada saat itu beberapa lokasi yang menuju ke Pasir Madang sendiri banyak ketutup longsor bang. Makanya mayoritas yang masuk ke sana itu pakai motor-motor trail sama mobil 4x4. Ya, sampailah kita ke desa di Pasir Madang. Nah, di desa Pasir Madang ini ternyata semua logistik tuh drop di situ, bang. Sementara yang lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Bogor Barat tuh banyak. Salah satunya adalah Cileksa. Nah, untuk masuk ke Cileksa ternyata untuk ngedrop makanan ataupun logistik lainnya itu selain pakai motor trail itu sampai di beberapa platform media sosial ya, bang. Ya itu sampai pihak di sana itu menyampaikan bahwa kita butuh banget kendaraan atau teman-teman yang biasa ngetrail gitu kan, atau mobil-mobil 4x4 banyak nih bang, datang nih bang, pada bantu bang. Iya, karena jalur tanah merah bang, nggak bisa. Jadi kita untuk masuk ke Cileksa itu kita harus ngelewatin kira-kira 3 bukit bang, itu tanah merah bang. Sulit, memang pada saat itu juga cuaca juga nggak bagus karena juga licin dan becek di situ ya. Dan untuk memudahkan mendrop logistik ke sana akhirnya digunakan helikopter kan gitu. Nah, gue pikir, wah gue gak akan bisa nih, gue pakai motor sport kan gitu. Nah, akhirnya gue beli logistik, gue turun lagi ke bawah, gue beli logistik, gue sewa pick up, gue drop di desa Pasir Madang. Nah, di Pasir Madang itu gue dapat kontak nih orang Cileksa nih yang nunggu biar dia keluarganya dapat logistik. Itu namanya Bibip, kalau gue panggilnya Bibip. Sering komunikasi lah. Awalnya tuh sebelum ke Lebak Banten ya, gue runut dulu nih sebelum gue bisa masuk ke Lebak. Jadi kan Bogor Barat dengan Lebak Banten itu Cigobang itu perbatasan bang. Perbatasan kan gitu kan, perbatasan. Nah, gue belum tahu nih kondisinya nih di sini. Gue akhirnya pikiran gue tadinya gue mau ke Lebak Banten, gue fokus ke Bogor Barat dalam hal ini Cileksa. Itu, gue dapat kontaknya dia, Bib, gimana Bib, biar kita bisa nembus nih Bib. Yaudah mas, kita nunggu cuaca agak cerah aja. Yaudah nanti minggu besok gue datang lagi ya. Gitu. Nah, seminggu kemudian gue datang ke sana, gue bawa beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, tapi gue bawa mobil. Gue bawa mobil, teman gue yang bawa, bisa tuh mbak nembus bang ke lokasi. Cuma ketika gue nyampe ke Cileksa itu, sampai di lokasi, gue nggak bisa turun bang. Nggak bisa turun karena cuacanya bang. Cuaca itu kan badai kan tuh. Tambah lagi, emang jalan tanah, mobil nggak bakal bisa melintas bang pada saat itu. Karena banyak longsor. Gila loh, lubangnya gini nih. Wow. Bos. Gila.
Akhirnya apa? Gue kejebak sana 8 hari. Hah? Selama 8 hari. Nah, itu gue emang sih gini ya. Awal kalau dibilangin horor banget sih jalur Pasir Madang ke Cileuksa. Kan itu kan memang kan hutan, Bang. Jadi sebenarnya jalur itu dia ngebelah hutan. Itu memang tidak ada rumah satupun. Jadi kalau jalur normal, kita jalan normal dengan jalan kering sih ya, itu sekitar setengah jam gitu nyampe. Estimasi setengah jam. Tapi ketika dalam kondisi kayak begitu, Bang, gue dari pagi gue berangkat, Bang. Gue bisa nembus ke Cileuksa aja, itu ketemu pagi lagi, Bang. Karena jalan. Ketika gue masa terjebak nih, Bang, ya di lokasi itu, terus gini, gue tanya sama si Bib, ada jalur lain nggak gue bisa balik ke Jakarta? Kan gitu. Ada, Mas, kita lewatin ini Cipanas. Nah, pakai motor lah nih, kita tes dulu pakai motor. Nah, ternyata waktu gue melintas ke sana ada rombongan warga. Ternyata udah masuk Lebak tuh, Bang, gue belum tahu tuh, Bang. Ada rombongan warga yang lagi ngebangun hunian sementara mereka. Jadi mereka ngebangun tuh pakai bambu-bambu sama terpal. Gue berhenti di situ. Alhamdulillah, dikit lagi kita nyampe Cigobang, Lebak ya. Kabutnya tebal banget tuh. Serem tadi beneran. Set dah. Ini agak mending jalan. Oh, baru ada motor satu lewat. Oh, itu ini. Hah? Udah mau dekat ini. Rumah ya? Iya. Oh, kira motor lewat. Pak, ini lagi bikin apa, Pak? Ini, Mas, mau bikin hunian sementara, Mas. Kita pindah, Mas. Sebelumnya kita ada di Cipanas dan juga beberapa lokasi pengungsian yang jauh dari situ gitu ya. Mereka teman karena nggak kerasa mereka kembali lagi. Terus gua tanya, kalian kebutuhannya apa? Kan gitu. Terus kita butuh paku sama terpal. Nah, kan betul memang sekalian turun tuh ngeliat jalur biar gue bisa balik. Nah, ketika gue lihat jalur aman, gue balik lagi ke atas, gue beli cuma 1 lembar terpal. Kalau nggak salah waktu itu gue beli ukuran 5x6 sama paku dan makanan juga rokok. Udah nih, Bang. Nah, gue tanya sama si Bib, nih bisa jalan nih, Bib? Bisa. Nah, nanti gue kesini lagi, Bib, ya, minggu depan. Karena di lokasi itu ternyata gue di lokasi bencana itu paling lama, Bang, gue untuk membersamai mereka. 3 tahun loh gue membersamai mereka. 3 tahun? 3 tahun. Awalnya gue berpikir begini, ketika terjadi bencana alam, seorang reporter itu kan akan bertanya nih kepada korban bencana alam, Pak, saat ini apa yang Bapak butuhkan? Kan pasti pertanyaannya itu. Ya, kami butuh logistik, kami butuh terpal untuk bangun hunian sementara. Itu pertanyaannya. Tapi kan setelah pertanyaan itu kan mayoritas kan selesai. Iya. Kalau gue enggak. Jadi di kantor gue itu ketika kita di lokasi bencana, kita juga bukan hanya sekedar bertanya, tapi kita menyiapkan nih, Bang. Ketika dibutuh terpal atau beras, ini loh, Pak, berasnya berapa kakak nanti dibagi. Setelah itu gue kan balik nih dari Cipanas, gue balik ke Cileuksa. Bib, ternyata bisa nih, Bib. Nah, gue berpikir pada saat itu gue beberapa kali kasih bantuan ke Cileuksa, udah aman lah ya, karena mayoriti di sana ternyata pemerintah daerah di Kabupaten Bogor Barat dalam hal ini desa Cileuksa. Gue salut banget sih sama yang jadi Jaro di situ namanya, kepala desa ya. Dulu namanya kalau nggak salah Jaro Ujang kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang jadi wakil bupati Bogor, wakil bupati Bogor sekarang. Iya, itu gue salut sama dia karena dia geraknya cepet. Itu. Dah. Setelah itu gue bilang sama si Bib, gue minggu besok gue kesini lagi. Gitu. Tapi gue ke Lebak nih, yang tadi kita temuin nih, Bib, yang di jalan. Oh iya, Mas, boleh tuh, Mas. Itu masuknya Cigobang, Mas. Udah bukan Bogor, tapi masuk ke Lebak, Banten. Gitu. Nah, oke, Bib. Gue balik. Nah, seminggu kemudian, karena gue berpikir gini, gue kalau misalnya pakai R25 waktu itu, kondisinya lagi trouble kan gitu. Nah, gue pakailah moge coklat gitu. Cuman gue bilang agak berpikir juga, kalau gue pakai motor ini, otomatis spakbor depan harus gue lepas karena pasti jalur tanah. Kata Bibip nggak usah, Mas, kan gitu, aman lah misalnya. Nanti kita lewat jalurnya nggak lewat jalur Pasir Madang, Mas, itu kan tanah semua. Tapi kita lewatnya
Jasinga. Cuman pada saat itu ternyata Jasinga nggak bisa dilewatin bang, karena ada longsoran. Gitu. Akhirnya kita tunda nih bantuan ke Lebak Banten. Akhirnya gue fokusin lagi Pasir Madang bang. Gitu. Ini kan memang prosesnya memang lama gue di sana ya, karena gue udah sering bolak-balik ke Pasir Madang dan Cileksa. Nah dari Cileksa itu gue bisa nembus ke Lebak Banten. Nah di Lebak Banten ini seiring waktu gue terus bantu bang masalah logistik. Terus eksodus nih warga nih bang, karena ada bantuan. Karena waktu itu relawan kan bukan gue doang ya, udah wartawan bukan gue doang, banyak sih memang gue akui itu. Jadi di sana tuh banyak yang bantu bang, untuk ngebangun hunian sementaranya, untuk air bersihnya. Pada saat itu gue bantu kayak terpal. Udah nih bang, akhirnya karena ada warga yang begitu banyak, dibikinlah klaster akhirnya pada saat itu bang. Di korban bencana alamnya nih, karena ada 550 kan. Huntara 1, Huntara 2, Huntara 3, Huntara 4. Kan gitu. Nah awalnya gue ngebantu di Huntara 3 terus nih bang. Cuma karena di Huntara 3 sudah banyak warganya, dibikin klaster baru namanya Huntara 4. Nah waktu itu gue masih pakai tenda nih bang. Gue selalu bawa tenda gitu kan. Ya dulu kan masih namanya suka naik gunung kan. Gue bawa tenda situ. Terus malamnya warga berembuk. Kalau bahasa kitanya nih, kalau orang sana bilang kan, yuk kumaha ya, lamun rek sholat teh maunya tuh jemaahan kumahanya kan gitu. Pak, kalau memang mau jemaahan, nanti kita bangun aja musola darurat Pak, kan gitu. Ya udah bikin, cuma kita nggak punya uang, kita nggak punya perlengkapan. Akhirnya gue berembuk sama teman-teman nih. Netizen banyak yang bantu nih bang. Netizen banyak yang bantu pada saat itu. Ceritanya beliin persiapan untuk bangun musola. Itu kayak bangunnya itu dulu tuh belum semi permanen bang. Tapi gue bikin cuman pakai kayu-kayu kaso sama terpal. Nah udah nih, udah agak rapi, dibangunnya itu juga ada semua ya. Jadi dari awal ngebangun dari tanah merah itu musola sampai berdiri ya itu masih pakai terpal. Yang kurang apa nih? Tinggal mic, toa, sama apalagi sih waktu itu yang buat mixer itu, buat ajan atau buat ngaji situ kan. Akhirnya gini, yaudah Pak, minggu besok saya kesini lagi. Nah di sinilah awal-awal kejadian nih bang. Setelah gue sebenarnya sekitar udah 6 bulan itu bang di situ bang. Itu baru ngalamin yang namanya hal mistis pada saat itu. Ketika ini udah jadi semua di Huntara 4 udah rame, gue bangunlah itu namanya Huntara di sana. Lalu gue bangun juga namanya musola darurat. Itu bukan dari gue pribadi ya. Walaupun gue perlengkapan gue banyak yang gue jual. Gue suka balap motor juga bang. Helm-helm gue kayak misalnya Sui Xperia 3, Sui X14, Arai RX7X itu gue jualin bang. Awal-awal buat bikin pondasi musola. Gue dulu suka balap juga kan gitu kan. Ada sih itu ininya ya. Udah nih bang, gue bangun. Nah, yang kurangnya adalah toa dan perlengkapan musola lainnya. Gue baliklah ke Jakarta. Nah, minggu besoknya pas gue mau berangkat, karena trouble nih R25 awalnya nih. Gue bilang sama teman gue si Dias, lu jadi ikut ke Lebak nggak? Kan gitu. Jadi mas, tapi saya selesain dulu nih bengkel nih, motor. Emang udah mau kelar kan gitu. Udah mau kelar mas, yaudah ntar nyusul aja deh. Berangkatlah, gue duluan nih bang. Gue berangkat duluan. Nah, gue kontak si Bibip nih, orang Cileksa nih. Bib, lewat mana Bib yang enak nih Bib? Cuaca gimana? Biasa setiap mau berangkat gue nanya cuaca. Mas, lewat Jasinga aja mas. Jasinga gimana? Udah aman belum? Dari longsoran? Aman mas, kemarin saya lewat situ. Oh yaudah lewat sana. Nanti ketemu di mana? Di jembatan Jasinga. Gitu. Oke. Akhirnya ketemulah sama si Bibi berangkat. Nah, telepon lagi nih si Dias nih. Yas, lu jadi berangkat nggak? Jadi mas, tapi maleman saya kan gitu. Udah, akhirnya berangkatlah berdua sama si Bibi. Itu pakai motor moge yang coklat. Awal perjalanan itu bensin full. Wah, aman motor. Rapih lah istilahnya, mesin juga tuh nggak ada trouble. Karena sebelum berangkat kita juga udah tune up semuanya tuh. Ketika berangkat, nah karena gue juga terpesona juga sih ya. Memang kondisi alam di sana bagus sih ya. Wah, nih gue bilang nih bagus nih, gue bikin video di sana kayak rak norak kasarnya. Itu cuaca hujan. Nah, akhirnya kita lanjut. Nah, itu kalau nggak salah itu gue sekitar jam 3 sore masuk ya.
Jam 3 sore gue lumayan masuk dari Jasinga tuh masuk ke perumahan-perumahan, terus hutan, terus perumahan lagi hutan gitu. Nah, ketika masuk ke hutan dikatakan waktu itu di sana itu pernah ada ya stasiun TV, kalau nggak salah UK atau apa sih namanya, pernah bikin konten di sana, tapi pesertanya nggak ada yang kuat. Oke, kayak uji nyali gitu. Ah iya, uji nyali. Ternyata pesertanya nggak ada yang kuat katanya. Ternyata di sana ada makam keramat bang. Gitu. Nah, di perjalanan gini bang. Nah, gue lancar-lancar aja nih bang. Udah ngelewat sama si Bibip. Bibip kan pakai motor metik kecil nih, metik lah ya. Itu kan gue mulai masuk kalau nggak salah jam 3 ya bang ya. Jam 3 sore. Nah, di situ gini bang. Pas masuk ke yang mau tanjakan itu kan gue ngelewatin jembatan darurat lah ya. Karena jembatan itu ternyata dulu bagus, tapi kanyut dia. Dihajar sama banjir bandang. Gitu. Udah ngelewatin situ, agak ngeri juga gue bang. Karena kan tunjurin nih, jembatan langsung nikung nih. Langsung naik gitu. Nah, pas di jembatannya gue sempat berhenti di situ. Lewatin jembatan. Gue bilang, mudah-mudahan gue bisa nih kan gitu. Nah, gue gas nih bang. Gue gasnya naik. Ternyata mogok bang motor gue bang, mati total. Itu kalau nggak salah itu udah jam 5:30 sore. Gue turun lagi dong. Si Bibip turun dari motornya langsung buru-buru naik ke atas nih. Jagain motor mundur kan. Udah, itu kondisi gerimis. Hah? Ada ngikutin sampai rumah. Iya. Enggak berhenti di mana gitu. Oh gitu ya. Di sini ngomong iseng ya. Nah, mati di sini nih Kang. Jadi kan jalan-jalan nih. Jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam malam. Ya Pak, sini. Mati tiba-tiba sini Kang. Gua ngerokok dulu sebatang. Gue pikir motor panas. Atau jangan-jangan motor panas nih langsung mati nih. Ada di videonya juga ya. Gue bilang nih motor panas nih. Dia mati sendiri. Gue agak-agak gatek juga sih ya motor. Udah. Nah, kata Bibip gini, Mas, didorong aja Mas. Gue bilang, tapi lumayan Bib, tanjakannya Bib. Udah tenang aja didorong. Nah, didorong lah masih Bibip nih. Nah, gue pikir Bibip tuh masih ngedorong gue pas udah sampai di atas nih, Bang. Posisi ini nyampe di atas, karena kan namanya tanjakan, motor berat gitu kan. Otomatis kan gue capek nih, jatuh nih gue. Jatuh mau ke kiri nih Bang, gue jatuh begini. Nah, gue lagi nahan motor berat begini, di sebelah gue si Bibip nih. Lagi begini. Bib, bantuin gue Bib, bantuin nih. Lu mau ngeliatin aja lu. Gue bilang gitu. Pegangin Bib. Si Bibipnya gak ada reaksi Bang. Pas lagi gue berusaha bangun begini, agak dongkol. Gue bilang, kurang ajar banget si Bibip. Gue lagi ini bukan dibantuin. Nggak lama, ada lampu motor Bang, naik. Nah, pas gue liat si Bibip. Naik ke motor. Lah, Bib, lu bukan tadi di sebelah gue. Lah enggak Mas, orang saya jadi tadi Mas pas Mas udah nyampe agak di atas, saya turun Mas, saya ngambil motor, naik ke atas. Terus sebelah gue siapa? Nggak tahu Mas. Udah deh Mas, ini ntar aja deh kan gitu kan. Nanti saya iniin. Tuh gue belum tahu apa-apa tuh gue. Ini motor mati tuh Bang. Wah ini gimana ini? Tapi kepikiran gue tadi di sebelah gue siapa? Bajunya sama, mukanya sama. Oh, gue lagi posisi nahan nih cuman begini doang, ngeliatin gitu. Sementara pas nggak lama kemudian ternyata si Bibip dari bawah naik nih motor. Gitu. Wah itu udah buat gue horor sih menurut gue. Waduh ini maghrib nih gitu kan. Apalagi itu kan tengah hutan Bang. Nggak ada rumah satupun situ. Jadi pas udah sampai di atas, gue nanya sama si Bibip. Gue istirahat tuh ngerokok dulu gue sebatang. Bib nih gimana Bib? Motor gue mati nih Bib. Perjalanan gimana nih? Karena gue belum tahu nih jalurnya nih Bang. Gue belum pernah lewat jalur situ. Mas, apa namanya? Jalur sih sama kayak gini Mas. Cuma nanti di sana ada tanjakan lagi Mas. Jadi jalannya itu jalur air nih Bang. Jalur air batu-batu kali Bang. Jadi tanjakan batu kali. Memang itu lebih berat Mas. Dibilang gitu. Waduh, lu yakin Bib bisa lewat? Bismillah aja Mas, mudah-mudahan bisa Mas kan gitu. Tapi lu tuh sendiri tanjakan kayak gitu aja gue tadi dia ingin. Ya, tapi kan tadi saya tinggal Mas, maaf saya kan gitu. Dia ketawa deh. Ya nanti saya temenin deh Mas. Nah, disetup berat nggak bisa motornya. Akhirnya gue dorong Bang. Itu kalau nggak salah gue mulai dari yang gue istirahat itu. Karena gue lama tuh Bang, karena pegel juga Bang, dorong. 7:30 gue mulai jalan Bang. Ada sejam lebih gue di situ Bang, sejam lebih. Karena kecapean gue, sambil gue duduk situ ngerokok. Ini gimana ya Bib?
Aduh, gue bilang gue takutnya kenapa-napa, soalnya bukan apa-apa nih, motor bengkel susah. Kan gitu. Udah mas, nanti gini aja. Itu kan nanti ada perkampungan nih mas. Perkampungan, satu-satunya kampung di sana. Kebetulan ada saudara saya, Pak Haji di sana. Nanti motor kita titipin aja di sana deh. Titipin nih Bib ya, ntar baliknya baru kita ambil ya. Kan gitu. Karena gue bingung nih Bib, masa iya sih kita ngedorong sampai lokasi Lebak, ngedorong motor? Enggak lah, nanti bisa lah, ada rumah lah sana. Udah. Nah, dorong nih bang. Nah, ketemu lah sama yang dibilang Bibip, jalur air aliran kali nih ya. Tapi memang airnya nggak gede, gitu mas. Mata kali lah, mata kaki lah. Jadi memang airnya kecil. Jadi memang tuh jalur air. Itu langsung nanjak jalur bebatuan. Gue mikir, ini kan batu kali bang. Bisa nggak nih gue bilang? Jadi batu-batu kali yang disusun gitu licin gitu, licin. Sementara motor posisinya mati. Kecuali kalau motor bisa digas atau misalnya ban kempes kita bisa gas lah ya. Ini kan enggak. Udah bilang mas, ayo deh mas, gue dorong deh. Didorong lah, mulai nih bang. Itu kalau nggak salah mulai jam-jam 9-an lah itu. Nah itu didorong sama si Bibip karena licin bang, jatuh nih bang. Wah kiri kan, udah jatuh gitu. Wah Bib turun lagi di Bib, gue nggak nyanggup di Bib kayak gini Bib. Bisa mas, dikit lagi mas, di pertengahan nih kan gitu kan, tanggung. Bibip jagain lagi pakai batu nih belakang nih. Dia ngambil batu, ganjel ban belakang gitu kan, biar nahan. Terus gue iseng nih bang, mudah-mudahan ini nyala deh kan gitu kan. Gue starter dong, nyala bang. Alhamdulillah ya Allah, nyala nih motor. Udah nyala nih bang, gue naik dong, mati bang. Motor mati, gue dudukin naik. Gue dudukin mati. Waduh, terus gue turun lagi, gue starter lagi, nyala. Sampai ada kali, jadi setiap gua naik itu motor, itu langsung mati. Tapi kalau gua turun, di starter hidup. Itu 5 kali kayak begitu bang. Nah, gua mikir gini, nih jangan-jangan kejadian yang tadi nih. Kan gitu kan. Akhirnya gua berpikir, yang tadi orang yang menyerupai si Bibip. Nah, setelah itu gini bang. Gue ingat omongan teman gue ataupun mak gue juga ya, suka ngomong juga kalau misalnya biasanya kalau di hutan atau di lokasi-lokasi tertentu selalu ada aja gitu gangguannya, cuman ya tetap lo harus sopan atau apa gitu kan. Lo bilang aja, lo kalau mau ikut aja gitu, tapi jangan ganggu. Gue ingat kepikiran kayak gitu-gitu kan. Terus jok motor gue gebrak bang. Lo kalau mau ikut aja, jangan ganggu gue. Si Bibi bingung, gue keren gila bang. Lu kalau mau ikut aja, jangan ganggu gue. Lu tau nggak? Gue bawa ampli, ya kan? Gue bawa ampli buat musola, gue bawa mic buat musola. Gue lagi bangun musola. Gue mau bantu orang banyak, biar orang bisa ibadah nih. Lu jangan ganggu gue. Ya, kalau buat gue sih kuasa Allah sih kalau kata gue ya. Ya kan kita kan nggak pernah tahu bang namanya niatan baik orang. Nah, setelah gue ngomong kayak begitu, gue naik tuh motor bang. Gue starter, nyala. Alhamdulillah. Cuma jadi gini, motor kan begini bang. Ya kayak model-model Harley sih sebenarnya Harley sih bukan. Model begini bang. Cuma akhirnya gue bisa bawanya begini bang. Kenapa? Kayak ngegendong bang, berat bang. Jadi kayak lo melintas begini tapi jadi ada yang megangin di belakang kayak seolah-olah yang menurut gue. Jadi gue berat. Jadi gue bawa begini nih. Posisi nanjak lagi. Tapi ya alhamdulillah bang, sampailah di atas bang. Walaupun berat, nyampe di atas, motor mati lagi bang. Tapi udah sampai di atas ya, motor mati lagi. Akhirnya gue istirahat. Gue nongkrong itu sekitar jam 10 malam lah ya. Padahal itu bang, kalau jalan lancar, santai itu beberapa menit sih. Kalau kata gue itu berjam-jam bang. Udah nyampe di situ, gue bilang, Bismillah, mudah-mudahan lancar ya, gitu kan. Motor nyala lagi bang. Gue bilang sama Bib, masih jauh nggak nih kampung terakhir gitu. Udah mas, udah deket mas. Ya, tapi kalau deketnya orang sono kan nggak sendiri, orang daerah. Iya. Tuh, ya paling 5 menit lagi nyampe, ternyata jauh memang juga. Akhirnya nyampe lah gue ke kampung itu. Itu juga ada videonya tuh bang ya ketika gue nyampe ya. Ketika gue sampai di situ, nah Bib bilang, mas motor jadi titip nggak? Dia bilang, jadi Bib. Jadi kalau memang jadi, nah, saya ke rumah saudara nih, lihat nih ada nggak? Gitu lu ke rumah saudara lu.
Kan posisinya di atas nih bang, di atas ada jalan lagi bang, ya ke perkampungan bang. Itu cuma ternyata rumahnya pada di bawah bang, ada rumah di bawah, banyak tuh rumah. Nah ternyata gue berhenti di rumah, 4 rumah nih bang, cuma ada 4 rumah pada saat itu gue berhenti. Di sini pohon bambu semua nih bang. Gue pikir deket bang dia si Bibip nih, lama ternyata bang. Di situ gue tungguin. Nah sementara kalau dalam pikiran gue gitu kan, kalau gue perasaan gue gini bang. Jadi di depan itu gue di bambu-bambu itu ya kayak Neng Kunti atau apa itu kayak merhatiin gue gitu bang. Dari balik-balik pohon-pohon bambu gitu kan. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Kunti nih. Gue bilang kan gitu. Cuma pikiran gue aja kali gitu kan. Karena gue parno dan capek pada saat itu. Halusinasi gue aja kali. Kan kita kalau ngelihat begini bang, pandangan lurus gini. Kadang-kadang ekor mata kita gitu kan. Ekor mata kita kan ngeliat nih bang. Ada memang ternyata itu Kunti gitu kan. Nah cuman gue berpikir mudah-mudahan gak ganggu gue kalau gue sendirian bang. Nah 4 rumah karena gue parno kan, gue ketok tuh bang, assalamualaikum. 4 rumah tuh bang, kan dia pakai besi. Assalamualaikum, nggak ada yang nyaut bang, 1 pun nggak ada yang nyaut. Itu 4 rumah tuh nggak ada penghuninya ternyata. Nah pada kondisi di situ gue sempat idein juga tuh bang, yang gue bilang gila nih motor gue sampai mati berapa kali. Itu ada tuh, mungkin ada yang mau ikut sama gue. Nggak lama Bibip datang nih bang, mas. Ada saudara saya, mas saya kita ke rumah saudara gue gitu. Pas nyampe di sana motor mesti langsung naikin ke atas, langsung masukin, udah langsung masukin aja motornya, dia bilang gitu kan karena dibilang dititip kan, masukin ke rumahnya, masuk ke dalam lah rumah. Jadi disuguhin kopi nih bang, sempat ngobrol di situ. Nah gue cerita dong soal kejadian tanjakan yang gue pikir Bibip. Oke. Nah kalau Pak Haji bilang ya kalau menurut orang di sini ya memang itu angker bang, tempat angker di situ ada namanya makam keramat. Dia bilang gitu, oh gitu. Ini kalau saya sih bukan saya ya kan bilang gitu, saya nggak pernah kayak begitu. Biasanya warga di sana atau yang biasa dia tahu melintas di sana berhenti di situ, dia naruh tuh 2 batang tuh rokok kretek. Oh gitu ya Pak Haji, saya nggak tahu itu kalau mereka, kalau saya sih enggak, dibilang gitu karena kan beda kan pemahaman ya kan, yang agama mah ngapain juga kita kayak gitu-gituan kan. Yang lewat di situ harus ngasih. Banyak kan kayak gitu bang. Nah lanjut nih bang, kita bilang gini, Bib. Udah jam 11:30 nih Bib, kan gitu kan. Lanjut Bib sampai Lebak jam berapa nih kita nih? Oh iya ya mas. Lanjut deh, akhirnya boncengan gue Bibip. Nah gue kan orangnya selalu bikin story nih bang. Di perjalanan gue sama Bibip, boncengin Bibip, gue bikin video dong. Ya kan. Dari video gue bilang, alhamdulillah akhirnya motor udah gue titipin kan gitu kan. Gue lanjut ke Lebak nih. Nah ternyata, baru perjalanan gue itu, ternyata semua ketangkap di kamera. Maksudnya gimana? Gue nggak tahu ada penampakan itu gitu loh. Penampakan itu gue nggak pernah lihat. Tapi ada di kamera. Di video yang gue share itu bang. Di detik ke-8. Jadi kalau ngeliatnya dari 7, 8, 9. Itu lewat tuh. Puss, bayangan hitam bang. Tapi gue nggak sadar tuh bang. Udah jalur, nah itu jalur masih aspal bang. Masih aspal. Nah gue masih video nih bang. Mungkin gimana ya gue nyebut ya. Ada, oh jangan-jangan karena klaksonin kuntilanaknya kabur lagi bilang gitu kan. Di detik ke-4, di detik ke-55. Jadi pas gue lagi videoin, si Bibip klakson. Din gitu. Nggak lama kuntilanak terbang bang. Kuntilanaknya itu ada di menit ke-55, bisa nanti diiniin nih bang ya, nanti dicek ya, ada itu di situ. Gue bilang wah ini ngeri juga nih, gue bilang. Udah akhirnya gue nggak nemuin hal-hal aneh lagi nih, sampailah gue ke lokasi pengungsian bang. Nah sampai ke lokasi pengungsian
gue nggak banyak nanya sama warga di sana malam itu, karena memang pada saat itu warga biasa sih ronda kan ya, nggak banyak nanya. Gue udah sampai di sana, gue nungguin si Dias nih, ternyata si Dias nyusul tapi lewat Cipanas, itu dia naik. Udah nih bang, kejadian pada saat itu. Nah kejadian buat gue pada saat itu ketika gue nanya sama warga di situ, dia bilang nggak ada yang berani lewat situ. Jangankan jam 10 malam, habis maghrib juga nggak ada yang nongol bang, nggak ada yang lewat. Walaupun jalan aspalnya bagus, tapi kan setelah lewatin desa terakhir, kan kita naik ke atas tuh ada sebelah kanan tuh sekolahan yang terbengkelai. Nah itu udah bukan kesananya lagi tuh jalan-jalan tanah bang. Itu ternyata memang horor bang situ. Kalau menurut warga. Tapi gue cuma bilang, ya gue ngalamin, cuma gue nggak ngomong soal yang adanya kuntilanak membayangan itu, gue nggak ngomong karena gue nggak tahu bang. Gue taunya itu pas sampai Jakarta, gue lihat video, wih serem ini, gue bilang. Karena kalau makanya gue bilang gini, kalau orang bikin konten nangkap kuntilanak, bullshit nih kalau kata gue. Apalagi bisa live gitu kan, bullshit lah kalau kata gue, bohong lah kalau kata gue. Karena kalau menurut gue kalau yang namanya kayak gitu-gitu bang, itu lo kalau pakai pasang CCTV, is oke lah, gue masih infrared atau apa lo masangin sepatu. Tanpa sengaja. Iya tanpa sengaja, lo nge-vlog tanpa sengaja, gue masih percaya. Gitu. Karena kebanyakan tuh kejadian tak terduga itu emang tanpa sengaja, bukan disengaja dicari. Kan gitu. Kalau menurut gue gitu. Nah, udah nih bang, pas si dia sudah nyampe, besok gue cerita sama warga, ini tuh mau serem tempatnya. Nah akhirnya gue penasaran kan, gue minggu besok gue lewatin lagi ya, kan gitu kan, pas itu. Besokannya kan gue gue belanja ya ke Cipanas ya, di warga di situ. Biasa kegiatan sosial, tapi gue masih kepikiran tuh bang ya kan, gue kegiatan sosial dan gue kasih lah mic sama ini yang buat musola, termasuk motoa. Alhamdulillah dicek bisa buat ajan, bisa buat ngaji. Jadi sekarang warga di sana itu bisa yang namanya sholat berjemaah bang. Alhamdulillah buat gue pada saat itu. Cuma waktu itu gue belum berpikir, akhirnya gue bangun lagi itu yang namanya rumah baca ya. Cuma gue nggak berpikir untuk ngebangun itu, tapi gue waktu itu fokus ke musola. Alhamdulillah kan gitu. Banyak netizen yang bantu gue bang pada saat itu, termasuk karpet, ya kan. Banyak banget yang bantu gue pada saat itu. Kita berbagi lagi sama warga jelang munggah puasa, agar puasa mereka itu juga mereka punya makanan, mereka juga bisa buat masak. Isinya ini di dalam ini beras 5 kg, lalu juga cabai, ada labu sium, ada kentang, ada mie, ada bawang merah, ada bawang putih. Juga ada wortel ya, sama satu lagi ada doa. Ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagiin nih. Bapak. Kita bagi-bagi beras ya, sama rezeki. Biar nama-nama beli cabai, beli bawang, beli tomat, serah nih beli apa. Yang penting bermanfaat ya. Amin. Selain itu nanti kita juga bagiin perangkat sekolah anak-anak. Ya ada buku, ada sepatu. Udah. Pas minggu besoknya itu kalau nggak salah, pas udah mau malam 1 suruh kalau nggak salah itu, jadian sama Dias tuh buat tuh. Nah, ceritanya itu pas, gue kan memang seminggu sekali bang, jadi kan gue kalau libur sama kantor kan 2 hari tuh. Misalnya liburnya hari Senin, Selasa gitu kan. Biasanya gue hari Minggu sorenya itu gue udah berangkat ke Lebak. Jadi kan Senin, Selasa gue bisa gunakan di sana. Jadi kan tuh 2 hari itu nggak cuma Sabtu Minggu, tapi berjalan gitu kan. Ntar liburnya bisa Rabu Kamis, Sabtu Jumat Sabtu seperti itu. Akhirnya gue berangkat lagi lah sama Dias gitu. Nah, ketika gue sama Dias itu pakai motor, 2 motor. Nah, gue sebelum gue masuk ke lokasi, gue biasanya belanja sayuran nih bang. Gue belanja sayuran sama kebutuhan warga, mau ikan teri apa itu gue biasa di Lewiliang. Gue belanja di situ bang, pasar Lewiliang. Gue belanja tuh 2 motor, gue berangkat lah sama Dias. Nah ternyata gue lewat situ lagi bang. Gue lewat di situ itu sama si Dias itu kalau nggak salah, gue lewat hutan tuh masih nggak ada apa-apa bang. Sampai gue ke lokasi pengungsian, itu nggak ada apa-apa bang. Di malam 1 suruh. Justru, nah malamnya nih bang. Ketika udah nyampe di sana, kan gue lagi ngebangun ladang nih, ladang pertanian. Gue lagi bangun ladang pertanian itu buat warga. Yes, kita nongkrong sono yuk, ngopi enak nih, kan gitu kan. Nah, lokasi ladang pertanian itu sekitar
700 meter dari lokasi pengungsian. Jadi di lokasinya di hutan bang. Jadi perbatasan sama hutan. Iya. Gua nongkrong lah di situ. Gua ajak lah anak muda di sana 2 orang nemenin. Sekitar jam 12 malam, ini anak muda ini balik. Tinggal lah gua berdua sama si Dias. Sekitar jam 1, gua bilang, Yas balik ya Yas. Ya, apa namanya, ngantuk gua nih. Gua nggak ada pikiran parno atau apapun yang horor-horor, nggak ada lah gua pikir walaupun di hutan nih. Nah pas gua turun itu kan gua ngelewatin jalur hutan nih. Kalau ke kanan itu toang tuh bahasanya itu masih jalur kosong tapi sananya hutan. Oh. Si bawahnya tuh kayak jurang gitu bang. Iya, iya. Sananya hutan. Nah itu hutan keramat bang, disebut sama warga. Nah pada saat itu gue lihat lampu terang bang di hutan. Jadi kayak misalnya lo ada bikin keramaian gimana sih kayak hajatan atau pasar gitu kan. Itu suara kedengeran bang. Jadi suara wow itu orang komunikasi berisik tuh rame tuh ada di situ kedengeran. Nah, aku panggil Dias nih. Yas, sini lu. Nah mas, sini dah. Lu lihat dah. Terang banget ya Yas? Oh iya mas, terang banget ya. Tapi kan gak ada rumah mas. Ya makanya gue mau nanya sama lu. Ini kok bisa kayak gitu ya sih? Setan kali mas, aku bilang gitu kan. Wah lu mau sembarangan lu. Nah gue orangnya jahil nih, gue pura-pura ambil ancang-ancang lari kan. Gue mau ancang-ancang lari gitu, teman-teman gue lari kenceng banget. Wah tungguin gue, gue ikut lari bang. Iya. Gue ikut lari, nyampe lah gue di huntara gue. Nah waktu gue mau masuk ke huntara gue itu, base camp gue, masih ada beberapa warga. Kenapa? Ya kan gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Udah, masuk nih ke rumah nih, bikin kopi lagi gue tuh. Gue ngopi, gue ngerokok, sempat ngobrol sama si Dias tuh. Dia ngomong si Dias, kan di base camp gue tuh, hunian gue itu ada 2 kamar bang. Ini ruang tamu, terus kamar bendeng, kamar mandi. Nah, ceritanya gini, si Dias bilang, Mas, gua tidur di kamar lu ya? Dia bilang gitu. Lu ngapain tidur di kamar gua? Asli mas, gua nggak punya nyali mas, gua takut gua. Lu gara-gara tadi ya? Iyalah mas, serem mas. Dia bilang gitu. Gua mikir iya juga sih. Gua bilang mana ada yang namanya kayak gitu-gituan di hutan. Kata dia bilang udah ya, jangan ngiler lu nih bantal gua nih. Lu bawa bantal aja, udah pakai ini aja mas. Udah. Nah, hunian sementara yang gua bangun tempat yang gua tinggalin itu kan pakai bambu nih bang, bambunya kan yang dibelah ya kan, dientep kan, gitu. Jadi kalau kamar gue matiin, kamar lampunya yang di luar lampunya nyala, otomatis gue bisa lihat keluar kan. Udah tidur nih gue nih ceritanya nih, si Dias posisi sebelah kanan, gue sebelah kiri. Nah waktu kondisi kayak gitu, gue tidur. Ceritanya di tidur gue ini bang, gue ada di ladang. Gua ada di ladang. Nah ceritanya itu posisi ladang itu kan undakan ya, undakan. Tadi yang video gua kirim itu bang, ada undakan-undakan. Cerita gua habis dari bawah tuh gua naik ke atas bang. Tangan gua begini bang, pegangan tanah gitu kan, penaik gitu kan. Ternyata ada 3 makhluk hitam bang di impian gua. 3 makhluk? Iya 3 makhluk hitam, nggak jelas lah gua. Jadi di mimpi gua itu yang satu megangin tangan kiri narik, yang satu megangin ini narik. Yang satu jambak gue nih bang, naik ke atas bang. Wah itu bang, di dalam mimpi gue bang. Bener-bener gue rasa sakit nih bang, berasa sakit. Jadi gue udah baca apapun pada saat itu. Gue dari sampai ayat kursi gue baca, doa selamat gue baca di situ bang. Nah pas gue baca ayat kursi itu bang, tangan kanan gue lepas nih dari pegangan ini bang. Di mimpi gue ya. Nah, ini kan posisi gini. Pas gue lepas, wah kan begitu. Kenalah muka temen gue nih si Dias. Mukanya cuar gitu kan, kaget dia dibangun. Loh mas, lu kenapa mas? Dia cerita sama gue, di gini-giniin gue nggak mau bangun bang, gue langsung wow, masih kayak gitu bang. Ah akhirnya digampar gue bang, pas bangun lu, gila lu ngapa lu? Dibilang gitu. Nah udah nih, astagfirullahaladzim gue bilang, alhamdulillah gue ngimpi, ternyata gue ngimpi bang, tapi kayak nyata. Oke. Udah, gue minum lah, gue ambil ke ruang tamu, gue ambil air minum gue ambilin sisa kopi gue bang, gue duduk, gue sila nih bang, gue ngadepin ke tembok, maksudnya ke tenyan rumah gitu yang bambu-bambu gitu kan, sambil ngopi itu bang, gue ngerokok sebatang. Nah pada saat itu bang, ini penglihatan gue nih bang, dibilang gue nggak halusinasi, penglihatan gue ternyata 3 makhluk hitam tuh ada bang.
3 makhluk itu hitam itu ada. Nah, gue bingung. Sampai gue jawil bang, apa gue masih mimpi gitu kan? Ternyata tuh ada bang. Si Dias posisinya tiduran, dia belum tidur. Dia sebegini nih, dia ngeliatin gue gitu kan? Telentang begini, ngeliatin gue. Ketika gue lagi ngeliatin itu, ya kan, ya 3 makhluk hitam, si Dias ngeliat gue itu perasaannya dia. Rambut gue kan masih panjang segini bang. Dia ngeliat rambut gue segini bang, panjang. Ketakutan dia, mas. Tapi gue nggak kayak orang nggak dengar, tapi gue keterkesima di depan. Jadi 3 makhluk hitam itu begini bang. Kan ada celah-celah ngintip tuh ya. Kalau dari luar kan kelihatan bang. Dari dalam kan kelihatan kan, di luar kan terang. Jadi begini-begini bang, kayak ngelengok-ngelongok gitu tuh bang. Wah itu bang, yang namanya gue panik sih gue pada saat itu ya. Astagfirullahaladzim, gue baca-baca aja ya namanya ya. Alhamdulillah ya, istilahnya orang tua juga, istilahnya gue juga diajarin ngaji juga sama lingkungan pada saat itu. Sampai akhirnya gue udah ayat kursi. Nah, buat gue selamatnya gue ya, pada gue anggap diri gue selamat ya pada saat itu ya. Ketika ada warga yang boleh ngaji nih, musola mau azan subuh. Si Dias keluar nih bang. Ketika ada yang mau ngaji, dia berani keluar. Karena gue bilang itu. Gue bilang gitu, gue nunjuk. Si Dias bingung. Itu apa gitu. Sementara dia takut juga ngeliat gue rambut panjang. Dia keluar nih bang. Dia buka ke pintu kan. Dia lihat teras nggak ada siapa-siapa. Dia masuk lagi, mas nggak ada siapa mas. Siapa mas? Nah disitulah gue mulai istighfar bang. Gue cerita lah sama si Dias. Mas nggak ada apa-apa mas di luar mas. Cuman saya bingung lihat sampean. Dia kan orang Jawa tuh, dia orang Pati gitu kan. Jawa medok dia. Lihat jenengan itu, lihat sampean itu asli ngeri mas. Rambut sampean segini mas, panjang. Masa lu rambut gue seginian juga. Segini lah rambut gue. Nah udah di situ tuh bang. Nah gue nggak mau banyak cerita sama warga bang pada saat itu. Cuman di situ gue udah berpikir gini bang. Karena gue nganggap kejadian-kejadian yang lalu-lalu itu akhirnya gue simpulkan jadi kayak gue puzzle gitu loh bang, gue pasang puzzle. Kok bisa sih jadian sama gue gitu kan? Ternyata sebelumnya gini bang, waktu gue datang ke sana, kadang niatan baik kita itu tidak semua orang suka. Iya benar. Kita jangan pernah berpikir apapun yang kita lakukan itu disukai oleh orang banyak, oleh semua orang gitu kan. Pasti ada saja yang tidak suka, entah itu apapun alasannya dia, kan gitu. Karena sebelumnya gue pernah diancam bang. Diancam gue bang. Malah ada salah satu oknum warga menurut gue pada saat itu ya. Dia bilang begini. Mungkin karena gue merasa nggak adil kali ya, dalam pembagian logistik atau apa. Karena kan gue berpikir pada saat itu gini. Pada saat itu Huntara 4 yang megang logistik itu, yang dapat logistik itu jarang. Tapi pada saat itu justru Huntara 1, 2, 3 yang sering dapat logistik. Karena banyak kan mobil-mobil bantuan itu datangnya dari Cipanas bang. Karena kan dari Cipanas kan lebih dekat dari kota. Kalau dari yang Huntara 4 ini kan dari Utan bang, paling dekat itu desa yang Cileksa yang dekat. Itu pun banyak dari kepala desa, Jar Ujang yang dulu banyak bantu ke situ. Nah, ngomong begini bang, itu kalau nggak salah gue udah setahun selama di sana ya, udah ngebangun musola itu ya. Dibilang gini, kalau bahasa kitanya, lu tuh nggak bakalan lama di sini, gitu. Paling kuat tuh 8 bulan, satu lewat loh. Maksudnya lewat gimana? Gue nggak tahu, gue nggak tahu di tujuannya apa gitu ya, dibilangin lewat lo mau matiin gue atau gimana, gue nggak tahu. Itu demi Allah tuh pada saat itu gue berpikir bahwa ya lo mau matiin gue di jalan kali kan gitu. Cuma gue kan nggak berpikir mana jalan kasar mana jalan halus, ya kan. Akhirnya gue jadi ban puzzle nih bang, puzzle-nya gitu. Mungkin ada jalan halus gitu kan, ada cara halus, ada cara kasar pada saat itu. Udah nih, dan gue pernah didatengin juga gue sama Babinsa bang. Ada yang ngadu soal pembagian logistik nggak merata. Nah Babinsa itu hari baik sama gue bang. Dia paham gitu. Jadi tujuan gue, ini gue ceritain. Bang, gue ngebangun ini nanti di sistemnya estafet bang. Itu, gue bangun estafet. Oh gitu, iya. Ya buktinya kan tetap kita bagi. Alhamdulillah sih bang. Akhirnya apa? Babinsa itu malah mendukung kerja-kerja kita bang pada saat itu. Karena setahun kesininya itu udah jarang orang mau bantu ke sana. Karena udah bosan pastinya kan gitu. Kalau gue kan bangunnya itu secara terus menerus pada saat itu. Jadi gue ngebantu, nggak nyuapin, tapi gue ngebantu lewat kayak misal gue bangun pertaniannya. Dia seneng tuh ngebangun lewat pertanian agar warga di sana itu nggak berharap bantuan dari orang lain. Iya benar. Nah, itu akhirnya Babinsa dibilang, wah ini malah kerja bagus, dibilang gitu kan.
Artinya yang dilakukan ini agar warga itu bisa mandiri. Iya. Itu pada saat itu akhirnya gue jadi temen lah itu, udah kayak saudara gue malah gue bilang. Jadi gue juga ngebangun pertanian di sana itu ketika gue juga bertanya juga sama warga, lu butuh apa di sini? Bisa dipanen tuh. Ya. Tomat tuh merah-merah. Banyak banget. Oh, ini perjatuhan coy. Tomat. Perjatuhan. Ya nggak hanya sekedar terpal sama beras bang. Lu mau sampai kapan ngasih mereka beras? Kan gitu. Sementara pemerintah pada saat itu kan berjanji ngebangun rumah untuk mereka. Dan gue informasi sampai sekarang mereka belum dapat rumah sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mereka masih di pengungsian. Dan musola yang gue bangun sama rumah baca yang gue bangun di sana itu masih berdiri bang. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Kan janji mereka jadi gini. Dulu pernah gue dengar bangun, jadi modelnya kayak tukar guling gitu ya, tukar guling wilayah gitu. Nanti lu bisa bangun rumah di sini untuk warga korban bencana alam. Tapi ternyata yang gue dengar sih sampai sekarang ya, mudah-mudahan sih salah sih, mudah-mudahan mereka udah dapat bantuan. Tapi setahu gue mereka masih di pengungsian. Lu dapet informasi dari mana? Ya kan, jadi gini bang, ada salah satu warga di sana yang kerja, gue kan dulu sempat punya kafe bang. Jadi gue perkerjakan lah dia di tempat gue, jadi pelayan di kafe. Jadi gue kayak keluarga gue sendiri. Dari dia nggak bisa bawa mobil, tempat gue jadi bisa bawa mobil bang. Jadi kemanapun gue pergi dibawain mobilin. Nah udah nih bang, ceritanya kalau gue berpikir, mungkin ada yang ngancem atau ada yang nggak suka sama gue, tuh. Nah selanjutnya yang terakhir itu bang, ketika gue melintas pakai motor lewat jalur Cipanas bang. Itu gue temu kuntilanak bang, itu ada videonya tuh. Jadi gini bang, gue juga bingung juga. Lu tau nggak yang rasanya kalau ketika misalnya papasan atau apa tiba-tiba duduk-duduk merinding atau merasa dingin gitu. Itu biasanya nih kalau menurut gue gitu ya, kalau gue yang ngalamin, itu biasanya ada aja yang lewat tuh makhluk halusnya kayak gitu bang. Karena jadi gini, pas gue bawa motor waktu itu gue bawa R25, gue dari Gapura desa, gue masuk. Memang tuh hutannya nggak panjang bang, hutannya nggak panjang, masih bisa dikatakan kayak kebun lah, tapi kan ini perbukitan bang, serem nih. Nah ketika gue melintas, jadi gini bang posisinya nih, gue jalan, tuh jadi kan gue pakai kamera Sena ya, namanya Sena 10 sih, itu jernih banget itu memang, itu kamera motor ya. Jadi lewat tuh bang, rambutnya segini, mukanya rusak. Nah itu ada videonya juga. Setelah gue papasan begini, gue langsung gas bang. Wos, gue ngebut jalan licin-licin. Tapi pada saat itu alhamdulillah stabil bang. Gue nggak jatuh. Itu yang gue bilang gila gue sampai. Nah, si Dias kan posisinya kan nyusul juga nih. Dia pakai, bukan nyusul. Sebenarnya udah ada di pengungsian, mobil di atas gitu kan. Maksudnya dia nungguin gue di bawah pakai mobil. Posisinya jadi di belakang gue nih mobil nih, ya kan. Tapi kan gue lewat duluan nih, si Dias nyusul belakang ke mobil. Gimana agak jauh dia posisinya, jadi nggak nerangin lampu gue. Nah, nyampe lah gue di perkampungan bang. Sampai di perkampungan, itu kan naik lagi tanjakan ke atas tuh bang. Jalurnya itu jalur kerikil-kerikil. Pas udah ngelewatin tanjakan, sampai di sekolahan SD, itu juga katanya horor. Nah kalau menurut gue memang horor bang. Jadi pas gue nanjak nih bang, nah ceritanya, pertama pas tanjakan nih jalan nih, pertama nepuk nih gue nih, gue nengok gini kan, nggak ada siapa gitu kan, jalan lagi. Itu bukan nepuk lagi bang, kayak ngegebuk, ini nih. Wah bilang, wah ini udah nggak bener nih ya kan. Gue bilang, apa namanya, jahil aja gitu kan, gue udah padahal udah bisa, udah baca Bismillah, udah baca apa yang gue bisa di situ. Nah udah nyampe di atas, gue berhenti bang, turun. Gue tengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa bang. Sampai akhirnya si Dias naik. Ada apa mas? Ada yang mukul gue ya. Udah mas jalan aja deh mas. Si Dias kan emang penakut kan. Akhirnya gue jalan ke atas sama si Dias. Nah di situ tuh bang, yang namanya di perjalanan itu. Jadi ini ada lagi nih Kunti nih bang, di posisi sebelah kanan nih bang. Ada lagi Kunti sebelah kanan. Cuman itu gue nggak nge-record. Dia nggak nge-record, gue nggak nge-record. Cuma akhirnya gue berpikir begini,
nih gue selalu ketemu sama Kunti tapi nggak pernah ganggu gue. Misalnya kan lo di kalau kayak di film-film gitu, mencekek atau apa gitu kan, itu film-film lah, gue suges yang film. Tapi kan gue nggak berpikir begitu, maksudnya ini cuma nampakin doang, udah. Nah, ketika gue nyampe di lokasi pengungsian, gue cerita nih sama warga nih, gue bilang di situ ada Kunti ya. Ah enggak ah, kan dia bilang gitu. Tapi ada warga yang bilang memang itu serem. Pro kontra nih bang, pro kontra. Karena nggak semua warga itu ya sama sih kayak kita ya umumnya ya. Ada yang bilang ada setan, dibilang kan gitu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang itu tempatnya angker, ada yang bilang enggak. Itu kan masing-masing gitu. Nah sama warga di sana gitu. Gue ceritain, tetap nggak percaya bang. Nah, gue kasih lihat lah videonya bang, baru percaya. Nih videonya nih, gue bilang. Oh iya ya ada ya. Nah itulah untuk kejadian di situ bang, Mas Kunti. Cuman nggak di situ bang. Ternyata gue sering diikutin sama Kunti. Karena kan gue bilang tadi, gue setiap datang ke lokasi bencana, gue selalu seminggu sekali gitu kan, setiap gue libur. Gue lewat lah, nyoba lewat Pasir Madang nih akhirnya bang. Gue lewat Pasir Madang, itu kejadian bang. Jadi itu juga ada videonya juga, yang gue pakai mobil tuh berdua sama dia. Lalu bilang dia segini, Mas kalau bisa, lu kalau ngeliat apa-apa, lu jangan ngaca di mobil, ntar aja ceritanya. Gue tapi kadang-kadang sering kelepasan. Bukan berarti gue IndiHome atau Indigo, enggak ya. Gue nggak bisa ngeliat, tapi secara kebetulan aja sih bang. Nah ketika gue lewat lagi pakai mobil berdua, dia di batu nih bang, di sama tuh duduk bang nih. Tapi dia posisinya itu nunduk bang, ini nih bang. Itu di video lagi jelas tuh, rambut urayan itu kelihatan tuh. Tengah hutan tuh. Megas dia. Itu di situ. Itu sih kalau kata gue yang sering-sering kejadian ya. Nah, ada lagi nih bang, gue di mod 2 kali kejadian sih sebenarnya. Nah ceritanya waktu gue masuk lewat jalur Jasinga hutan itu. Nah ini gue 3 motor nih bang, 3 motor. Ketika gue ada di Gapura, Gapura Selamat Datang hutan, ini Anda memasuki hutan apa gitu kan. Nah tiba-tiba ada kakek-kakek nih bang di belakang gue, tiba-tiba nempok. Mau kemana Jang? Mau kaget kan tiba-tiba ada ini. Gue nengok, wah kakek nih. Ini gue manggil abah. Ya ini bah, badai ke Lebak bah. Mau ke Lebak. Ada kenaon? Ngebantuin bah, gitu kan. Gue cerita lah gini nih. Ayo rokok, minta rokok lah. Gitu kan. Memang ngomong kasar bang. Rokok lah. Gue buka rokok gue nih bang. Gue sedorin kan. Wah nggak mau kalau rokok segini, mau bungkus. Gue bilang, gue memang pada saat itu gue gak nyetok rokok. Ini aja bah, dia bilang gitu. Nggak mau. Birai duit. Dia bilang gitu. Iya. Jadi emang sengaja bikin kesel. Nah ketika gue kasih duit tuh nggak mau juga akhirnya. Gitu. Nah udah nih bang, yang gue nggak habis pikir ketika si abah, udahlah batu cincin aja tuh. Kan gitu, bagus tuh. Boleh buat abah. Gue nggak sadar bang. Gue masih pakai sarung tangan. Gue gak sadar si abah, jangan bah, gue gak mikir gitu kan, kok lu bisa tahu gue pakai sarung tangan, pakai batu cincin sementara gue pakai sarung tangan. Gue buka nih bang, jangan nih bah, ini hadiah dari temen, ini gue dikasih hadiah sama orang turunan Dayak bang di Pangkalan Bun. Itu, jadi kalau orang bilang sini Blue Sapphire lah ya, Blue Sapphire. Nah, udah nih bang. Tukeran punya abah aja nih yang merah delima. Bagus, emang bagus sih bang. Gue bilang, jangan bah. Ini kan pemberian orang. Kalau buat gue kan pemberian orang itu historinya kan gitu. Kedua dia ngasih ke gue itu kan menganggap gue sebagai teman, sebagai keluarga kan gitu. Gue jaga itu meskipun kalau pandangan orang bagusan yang ini, tapi menurut gue lebih bagus ini karena nilai historinya itu loh. Buat gue udah. Katanya, udah minta rokok aja deh, dia ambil rokok sebatang bang, akhirnya bang. Nah, pas gue nengok ke belakang lagi, si abah jalan tuh udah nggak ada. Gue bingung makanya bang, ini kok bisa nggak ada gitu. Gue nggak mikir bang, ini harusnya ketika dia nanya batu cincin, harusnya gue bisa nyadar pada saat itu. Kan gue baru buka sarung tangan. Waktu dia ngomong masalah itu kan gue masih pakai sarung tangan. Harusnya kan dia ketika gue udah ngelepas sarung tangan, dia batu cincin wajar kan gitu. Ini kan enggak, masih sarung tangan. Itu bang. Itu sih menurut gue yang paling serem bang. Jadi
beberapa kejadian-kejadian di sana, dan gue juga memang jujur aja terjadi pro kontra bang kalau pada saat itu ya. Soal lokasi-lokasi bencana ya. Nah, ketika gue membangun lokasi itu, gue sempat juga terjadi friksi ya. Kan gue lempar ke Twitter ya. Gue terjadi friksi sama pimpinan DPRD Banten. Perdebatan. Nah, perdebatannya itu adalah ketika dia menyampaikan melalui data, kalau gue menyampaikan melalui fakta. Gue sebagai jurnalis pada saat posisi. Gue bilang begini, dia mengatakan begini, Mas, itu bantuan ada banyak Mas. Bantuan dari mana ya? Dari pemerintah. Ya gue tanya, memang betul bantuan dari pemerintah ada, tapi awal-awal bencana iya. Pasca bencana nggak ada bantuan. Bantuannya justru dari relawan-relawan yang datang, termasuk gue, bukan cuma gue ya. Pada saat itu kalau nggak salah cuma 3. Yang 2 ini organisasi relawan besar, ya kan? Yang nggak terlalu besar sih. Biarpun nggak ada nama, menurut gue besar gitu kan. Nah, yang satu atas nama gue pribadi gitu. Ada juga sebenarnya. Nah ini perhatiin juga nih relawan-relawan yang buat itu namanya akhirnya jadi kasus juga gitu kan. Jadi setiap ada bencana benderanya ada. Selalu itu dipakai. Benderanya ada tapi aksinya itu nggak ada. Itu selalu ada itu orang itu. Relawan akhirnya bermasalah dia kan relawannya. Nah, udah nih Bang. Dibilang kita ada datanya, disebutin lah. Gue akhirnya tweet war nih dulu namanya di Twitter ya, tweet war lah ya soal data korban bencana, soal bantuan-bantuan. Karena gue pikir pada saat itu bantuan bencana cuman relawan yang terakhir. Kita membersamai 3 tahun loh, sampai kita memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pergantian rumah pada saat itu sesuai dengan janji mereka kan gitu. Sisi gue sebagai kemanusiaan, sisi lain gue sebagai reporter pada saat itu. Udah nih Bang. Nah, akhirnya nih mungkin dia kesel sama gue ya. DM gue lah. Ya, saya ngasih nomor WA. Awalnya DM itu masih berdebat tuh Bang. Ya kan? Jadi, ada satu pimpinan dari partai juga yang bantu gue juga pada saat itu. Jadi perdebatan di situ. Akhirnya dia ngasih nomor WA gue. Dia bilang, naiklah kita ke WA, bikin grup tuh, bertiga. Berdebat lagi Bang soal data Bang. Korban bencana. Dibilang, dari pihak A, B, C, D itu udah ngebantu. Dibilang gitu. Gue bilang faktanya mana gitu kan. Kalau ngomongin data gampang. Kita ngomong bicara data nih Bang. Di lokasi bencana ya. Lo taruh aja nih 5 orang warga setempat ya kan. Lo megang dus mie. Terus lo foto di lokasi bencana. Itu udah jadi data Bang. Lo tinggal sebut jumlah. Tapi lo ketika lo berbicara fakta. Apa yang lo lakukan untuk membersamai mereka? Kan gitu. Akhirnya gue sombong jadinya, walaupun bukan duit gue secara utuh gitu kan, bantuan dari teman-teman maupun netizen. Gue bangun pertanian mereka kok. Itu ladang pertanian yang namanya cabai sampai yang mahal aja mereka bisa surplus keuangan mereka. Alhamdulillah pada saat itu. Dan bahkan bukan hanya musola yang gue bangun, tapi rumah baca juga gue bangun. Kenapa gue bangun rumah baca di sana Bang? Karena anak-anak di sana itu banyak yang nggak sekolah jauh. Sementara kalau mau ke sekolah itu tanah merah Bang. Akhirnya gue bangun rumah baca di situ. Itu yang gue lakukan agar mereka apa? Walaupun mereka nggak sekolah, minimal mereka bisa baca tulis. Itu yang gue lakukan pada saat itu. Cuma ya seiring waktu, karena gue juga harus membutuhkan relawan. Cuma yang jadi pertanyaan mana relawan mana yang bisa yang dibayar pakai hatur nuhun sama terima kasih sama nanti urusan sama Allah. Ada? Nggak ada sekarang Bang. Lu ada duitnya gak? Gua mau ngajar di sini nggak ada Bang. Putus pada saat itu. Nangis doang gue bisanya. Apa yang bisa gue lakukan pada saat itu? Ada nggak sih yang punya pemikiran? Ayo kita sama-sama yuk bangun kan gitu. Nah itu yang jadi perdebatan ketika gue diundang ke DPRD. Gue diundang ke DPRD. Ya akhirnya si pimpinan DPRD ini akhirnya paham. Akhirnya banyak justru sekarang ngebantu gue Bang. Gitu. Setelah jadi gini, kita kalau bicara data, kita mudah buat data Bang. Lokasi bencana manapun kita mau bikin data gampang. Oh ini udah dibantu, oh ini dibantu, terus kumpul aja. Kenyataan faktanya di lapangan. Contoh, waktu gue ke Palu Sigedonggala, bagaimana korban bencana likuifaksi mereka menyewa lahan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka diusir dari lahannya. Karena ada kejadiannya. Nah, itu, makanya itu yang gue jadi. Nah, gue lanjut lagi nih Bang, gue selama 3 tahun.
di hari-hari terakhir gue datang ke sana, gue lanjutin tadi, ketika akhirnya si pimpinan DPRD ini paham dengan apa yang gue sampaikan, besokannya dibantu gue. Mas, apa aja yang lagi dibutuhin sekarang? Saya manggilnya Om. Om, musola butuh atap, tambahin aja buat sama cat. Dibantuin atap sama cat sama dia. Alhamdulillah. Jadi kita bukan hanya ngebangun satu musola, tapi kita ada 4 musola bang akhirnya bang. Sampai yang di luar Huntara itu kita bantu juga. Entah itu cat ya kan, entah itu yang lain-lainnya. Tapi yang benar-benar kita bangun dari nol adalah Huntara 4. Itu dari nol. Itu kita bangun. Udah nih bang. Nah, gua nggak ngerti antara setelah itu kejadian berjalan bang, gua nggak tahu nih kuntilanak ini menurut gua apakah dia menunjukin diri mengucapin selamat datang atau terima kasih, gua nggak tahu bang. Dia nggak pernah ganggu gua bang. Di 2 minggu terakhir gua datang kedua kalinya, 2 kali berturut-turut, gua setiap lewat setiap gua lewat ditemuin juga bang. Contoh terakhir tuh yang gue pakai motor R25 hitam, tapi posisinya bukan yang lewat Jasinga, bukan lewat Cipanas, tapi lewat Jasinga bang. Dia posisinya di sebelah kanan bang. Dia ngeliatin aja gitu kan. Itu ada videonya juga. Tapi dia nggak ganggu gue. Nah berturut-turut gue lewat situ, ketemuin lagi sama itu kuntilanak. Tapi yang gue bingung, dia cuma ada di jalan, tapi tidak sama. Tapi kalau di rumah bang cuma suaranya doang yang ketawa. Kan belakang kan hutan juga tuh, belakang rumah. Dia cuma ketawa doang bang situ. Jadi kalau setiap gue datang pasti ada dia. Dia cuma nunjukin doang. Oh gue ada nih, gitu. Cekikikan aja di situ. Gitu. Tapi ada juga kayak apa ya suara? Cuma gue bingung kok kuntilanak. Tapi itu perempuan suaranya. Kayak gitu. Itu yang gue temuin di sana. Jadi gue selama di Lebak itu gue nggak hanya sekedar cerita mengenai horornya, begitu hanya bagian dari kisah perjalanan aja ya. Tapi inti dari persoalan apa yang gue sampaikan di sana adalah ketika ya korban bencana ya jangan dijanjikan juga untuk ganti rugi rumah lah. Ya kalau kalian mau tukar guling mau ganti bangun ya bangun kan gitu. Dan ketika gue cuma berpikir gini, bagaimana caranya sih para korban bencana alam itu hidupnya survive bang? Sering kita temui terjadi bencana di kampung A, kampung B, kecamatan A, kecamatan B. Mereka mereka terbengkelai. Tempat ladang mereka hancur, mereka nggak bisa bertani. Kolam mereka hancur, ikan-ikan mereka hilang. Tempat bekerja mereka hancur. Otomatis banyak pengangguran toh. Lalu bagaimana caranya mereka bisa tetap makan? Kan itu yang harus dipikirkan agar mereka survive. Kan nggak mungkin juga Pak di pinggir jalan Pak, kasihan pembantu kita Pak. Sering kita ketemu orang pada ngecrek, bener nggak? Kita nggak mau melakukan mereka seperti itu. Bagaimana caranya memanusiakan manusia menurut gue pada saat itu? Iya, gue bangun ladang pertanian bang. Gue bangun ladang pertanian dari pertama gue bikin di polybag, gue bikin ratusan, dibantu teman-teman. Sampai gue taruh di lokasi pertanian. Itu semua jenis sayuran ada. Jadi kayak gitu. Dan intinya sih bang, ada cerita lagi bang. Gue flashback ya. Gue flashback yang soal 3 makhluk hitam nih bang. Itu lama tuh bang, agak lama tuh bang. Gue gak pikirin kan. Ternyata, ketika gue ada di Jakarta, gue ditelepon nih teman gue si Dias yang selubungan. Mas, itu ada yang meninggal mas, orang Huntara. Hah, kenapa? Ya meninggalnya gini, cerita lah dia, by phone kan gitu. Itu menurut dia, ceritanya si Dias. Mas, itu anaknya Bapak Anu meninggal. Tapi kondisinya kasihan mas, kayak cerita sampean mas. Maksudnya cerita gimana? Ya jadi si bapaknya itu nggak pernah percaya sama hal-hal yang begituan bang. Istilahnya nonsen lah kayak gitu-gitulah ya gitu. Nah ternyata kejadian sama anaknya bang. Jadi meninggalnya itu kalau menurut si cerita di telepon itu nggak wajar. Jadi kayak dicekek gimana sih bang? Nah akhirnya ceritalah si ibu nih, si ibunya katanya nih, si ibunya cerita bahwa sebelum kejadian dia selalu teriak-teriak ada makhluk hitam.
ada 3 makhluk hitam. Dia bilang ada makhluk hitam yang suruh datang. Itu gue penasaran dong bang, gue datang kan sekalian gue duka gitu, mengucapkan duka cita di sana. 1 hari setelah pemakaman gue datang ke sana, ya ternyata warga banyak yang cerita kejadian gini. Akhirnya barulah gue ngomong, oh berarti nggak lama setelah saya ngalamin cerita saya ngimpi yang ini. Ternyata di sisi lain dia ngalamin, ternyata dia sampai seperti itu. Itu bang, mungkin ada rasa takut gue itu pada saat itu, gue takut ya ketika makhluk itu ada kelihatan gitu loh bang. Itu yang gue takut. Nah cerita makin lama nih, akhirnya warga, nah sebelah rumah gue juga nih kejadian ternyata bang. Dia sebelah rumah, dia korban pengungsi juga, korban bencana juga. Ceritanya kan anaknya ini mau sunatan nih bang, mau sunatan, udah dibilangin jangan ke hutan larangan itu, hutan keramat itu. Dia hari Jumat bang, padahal hutan keramat itu ya boleh aja gitu kan, kalau bahasanya permisi kan gitu. Kedua juga kalau bisa mah jangan hari Jumat, orang banyak Jumatan mungkin kan pikir kan gitu. Orang pada Jumatan lo ngapa juga ke situ kan gitu, malah bukannya sholat malah lo ngerjain itu kan gitu. Ya ngambil bambu bang, nebang bambu. Ketemulah nenek itu, nih sedengaran gue ya. Ketemulah si nenek, jangan nebang bambu situ. Dia bilang gitu. Lah, emang kenapa? Bahasa kitanya gitu kan. Dia cerita nih si korban nih. Emang kenapa? Jangan. Ulah kalau bahasa itu. Ulah tebang jadinya ulah. Bahasanya udah. Tapi kekeh bang, ditebang bang. Nah, ketika ditebang, seret nih. Nyampe lah huntaranya di rumahnya dia. Baru 1 menit nyantok, nggak lama gelepar bang kayak orang mau disembelih. Posisi gue nggak ada pada saat itu, jadi warga rame di situ, jadi kayak orang mau disembelih. Akhirnya selang berapa lama datanglah kiai di situ, juga sama orang pintar di situ, lu suruh minta maaf. Itu dibuang lah kasarnya. Ulah bahasanya, lu jangan di sini, lu jangan ganggu anak cucuk aing gitu. Itu bahasa mereka. Udah tuh bang. Akhirnya setelah dia sembuh, baru dia datang ke sana minta maaf. Tuh anaknya sebelum sunatan. Itu juga waktu sunatan gue bantu habis-habisan pada saat itu. Ya dari segi dana maupun genset juga gue siapin seperti itu. Itu sih bang di lokasi bencana yang menurut gue kisah-kisah yang banyak hal horor sih ya. Bukan salah satunya sih ya. Dan setiap datang selalu seperti itu. Tapi gue datang kejadian itu beberapa bulan setelah kejadian baru gue ngalamin hal-hal kayak begitu. Tadinya sih nggak pernah ada. Dan gue berpikir bahwa ya dimanapun kita berada, ya memang selalu ada sih kayak begitu. Kita berdampingan sama mereka, itu doang sih. Oke nih, Bang Bagas sekarang. Bang. Wah ini cerita pengalaman yang menurut gue ini luar biasa ya. Jadi lu seorang reporter yang awalnya sih sebenarnya tugas reporter itu meliput kan? Ngeripot aja, ya. Reportase aja. Iya, nggak ada yang namanya niatan untuk menjadi relawan. Nggak ada. Kenapa ada ketika lu kesana itu malah menjadi relawan? Gini ya bang ya, gue juga nggak tahu ya kenapa gue bisa jadi relawan. Cuma kan gue berpikir gini, kalau gue lebih kepada dari dunia gue sebagai jurnalis gitu ya. Dan ini selalu diabaikan oleh teman-teman. Sebenarnya teman-teman tidak mengabaikan, hati kecil mereka juga ingin ngebantu, tapi apa daya dia hanya ditugaskan sebagai reporter, tapi tidak untuk membantu sebagai logistik. Kan sebuah pertanyaan yang menurut gue dasar, pertanyaan itu selalu dipakai ketika kita datang lokasi bencana. Pak, pasca bencana ini Pak, apa sih yang Bapak butuhkan? Iya. Itu kan sebenarnya pertanyaan bodoh. Iya pertanyaan bodoh. Kenapa? Tapi memang itu aja ditanyain. Kenapa pertanyaan bodoh? Lu nggak tahu lu rumah gua nggak ada. Lu nggak tahu lu pasca bencana rumah gua nggak ada logistik. Ya gua butuh makan lah, gua butuh atap lah. Lu bisa bantu kan gitu. Ya cuman kan itu kalau menurut pemikiran gua gitu. Nah akhirnya kalau gua kantor gua ini, gue termasuk yang awal-awal untuk ngebentuk itu juga. Ketika ada bencana alam itu dibentuklah namanya Peduli Kemanusiaan media. Tapi gua. Lu nggak lupa dengan tugas lu dong sebagai reporter. Jadi di gue itu sehari itu kalau misalnya dalam kondisi kritis ya pada saat itu ya, dalam kondisi yang benar-benar masih awal-awal kejadian ya setiap jam tuh gue laporan report.
Untuk informasi keadaan ya. Untuk informasi keadaan. Dan gue selalu mengatakan bahwa ya untuk bagi Anda yang ingin membantu korban bencana alam, Anda bisa menyampaikan langsung ke lokasi bencana atau ke kantor kami. Demikian yang dapat kami sampaikan para pendengar dari Jakarta dilaporkan. Gitu. Wah, ini gue sebenarnya salut banget sih sama apa yang ada di diri lo, Bang, dan apa yang sudah lo lakukan untuk bencana tersebut ya. Nah, gue sebenarnya penasaran nih, apakah semuanya ini akibat lu nggak, maksudnya melakukan suatu hal ritual yang ketika lewat situ harus ritual membakar rokok? Akhirnya gue ketika gue kejadian motor gue mati ya, yang gue bilang gue kira ada si Bibit. Akhirnya setiap gue lewat situ, gitu kan, itu jadi hal wajib buat gue gitu loh. Padahal waktu harusnya nggak boleh gue gitu kan. Cuman ya gue balik lagi urusan dosa ya kan, dan lain-lain tuh urusan Allah buat gue. Tujuan gue adalah ngebantu orang. Gue hanya menghormati adat istiadat di situ. Udah, lebih enggak. Kalau soalnya warga situ aja melakukan itu. Jadi naruh rokok gitu kan. Jadi gue selalu beli gudang garam merah nih, gue taruh di situ. Tapi kadang-kadang gue bakar rokok sebatang. Tapi ada juga yang gue bakar gue taruh pojok. Tapi nggak sampai habis dong? Enggak, tapi gue taruh di situ. Kasihan, dia nggak dapet. Itu. Ya kalau dibilang lo mah ngada-ngada ya, itulah yang terjadi. Oke. Bang, sekali lagi terima kasih nih Bang. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih dari netizen nih, mungkin nanti bisalah dibalas ya kolom komentar sama Bang Bagas nih. Oke, Bang. Sebelum mengakhiri cerita ini nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton kisah Abang ini seperti apa? Silahkan. Ya gue bingung ya dalam kondisi saat ini. Semua juga harus survive sih Bang ya. Dan kondisi serba susah ya. Bukan 1-2 saat ini dalam kondisi lesu. Tapi kalau buat gue sih pesan-pesan begini. Untuk mereka yang saat ini masih bertahan di apalagi lokasi bencana alam ya. Ya mudah-mudahan bisa survive. Bikinlah yang ladang-ladang pertanian. Buatlah pertanian meskipun di tanahmu yang sedikit. Agar bisa kita survive Bang. Itu aja sih. Karena gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kita bicara bencana. Iya benar. Tapi buat gue kemanusiaan itu di atas segalanya. Orang selalu berpikir kepentingan gitu. Karena kemanusiaan itu dari semua kepentingan yang ada, inilah kemanusiaan yang paling utama. Mau lu kepentingan lo politik atau apa, buat gue nonsen lah. Karena yang bantu gue pada saat itu dari yang antah berantah yang dikatakan orang yang berlawanan secara politik Bang. Ini tempur Bang. Tapi ketika lo ngomongin kemanusiaan, mereka satu jalan. Itu yang memang harus kita lakukan pada saat itu. Dan alhamdulillah yang gue tahu nih Bang, nah nanti boleh di ini nih Bang ya, bukan gue meriak enggak. Orang yang seperti ini, alhamdulillah buat gue. Gue cuma pengen ya kalau masalah dosa, pahala itu urusan Allah ya. Tapi paling enggak orang bisa ibadah di situ, orang bisa berjemaah di situ, Al-Quran yang baru bisa dibaca di situ. Yang tadinya nggak ada musola kita bangun musola. Yang tadi nggak ada rumah baca, kita bangun rumah baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan gue berharap ke depan ada relawan-relawannya juga yang melakukan hal yang seperti itu. Seperti itu yang mesti gue lakukan. Karena kayak di Cianjur pun kan gue nggak bangun juga Bang. Sekarang menjadikan pesantren seperti apa. Jadi gue selalu paling utama adalah hunian Bang. Hunian nomor 1 Bang. Karena anak-anak yang kasihan. Itu sih Bang. Oke Bang, sekali lagi terima kasih nih. Ya, Bang. Sudah mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan menceritakan sebuah pengalaman ya. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.